الحمد لله القادر الحليم السائر الذي ليس لمخلاف ولا التفات بحر نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على جميع نعمه مدى الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائمين متلازمين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah sholat Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan semoga kehadiran kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan di bulan yang penuh dengan mulia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat di dunia sampai di akhirat kelak. Sebagai wakil saya mengingatkan kepada Anda semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Takwa adalah finish terakhir, dan nilai takwa adalah nilai sempurna. Tak akan bisa meraih yang namanya husnul khatimah tanpa dengan jalan takwa. Tak akan diterima ibadah Jumat hari ini kalau tidak dihiasi dengan takwa. Maka bertakwalah dengan penuh kesungguhan agar apa yang kita tunaikan, apapun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyandarkan dengan nilai ibadah di hadapannya. Tema kita pada kali ini yaitu tentang menumbuhkan nilai persatuan jamaah Jumat yang berbahagia. Dulu ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya secara langsung kepada baginda Nabi. Ketika dia bertemu kepada baginda Nabi, dia mengajukan dua pertanyaan, yang dimana salah satu pertanyaan itu Nabi menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, coba sampaikan kepada kami siapakah manusia yang paling terbaik di sisi Allah itu. Lalu Nabi menjawab pertanyaan dari pemuda tersebut dan menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita yang hadir di sini bukan hanya sekedar memprioritaskan diri untuk menjadi orang yang ahli ibadah, akan tetapi bagaimana ibadah tersebut bisa membawa nilai-nilai keharmonisan kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, yang berbeda keyakinan dengan kita.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, ketika Allah memerintahkan salat, ada poin yang Allah harapkan di situ, agar kita tidak menjadi orang yang sombong, agar kita tidak menjadi orang yang iri, agar kita tidak menjadi orang yang dengki, agar kita tidak menjadi otak-otaknya Fir'aun, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi muslim, yang dimana muslim itu memiliki makna selamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan manusia. Beragam pendapat di kalangan para ulama tafsir ketika menyebutkan tentang ayat awal ini. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa para ulama menyebutkan walaqad karramna bani Adam, ketika Allah memuliakan manusia, berarti seluruh makhluk yang bernama manusia memiliki hak sama di hadapan kita. Jangan hanya sekedar mentang-mentang kita muslim, mentang-mentang kita Islam, lantas perbedaan keyakinan membuat kita sudah hilang yang namanya toleransi, sudah tidak ada saling menghargai. Karena pada dasarnya manusia yang Allah ciptakan itu memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah. Salah satu induk kakek kita adalah Adam. Ketika Adam Allah ciptakan, Allah hadirkan Hawa. Setelah itu secara turun-menurun sampai kita saat ini hadirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau engkau ingin dipandang sebagai orang yang beriman, sederhana saja. Man salima muslimuna bilisani wa yadi. Kalau bapak-bapak mau diakui oleh Allah, oleh Rasul sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, yaitu dia harus memuliakan saudaranya dalam bentuk satu keyakinan, dan yang kedua memuliakan saudaranya di luar keyakinan kita. Sederhana sekali hadirin. Coba lihat, kalau kita kembali ke sejarah, dulu ketika Rasulullah SAW belum hadir, suasana kota Makkah itu disebut dengan suasana jahiliyah. Itu terjadi diskriminasi yang begitu akbar, kesenjangan budaya, kesenjangan kesukuan, ras, kulit putih, itu nampak sekali. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, coba lihat apa yang Rasulullah SAW lakukan. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengangkat sosok budak yang berkulit hitam, dan dia bernama Bilal bin Rabah. Jadi diangkat hadirin, diangkat oleh Rasulullah sebagai apa? Sebagai muazzin, sebagai muazzinnya Rasulullah SAW. Dari sinilah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang pertama, qati'ul rahim, orang-orang yang
memutuskan hubungan persaudaraan, tidak akan masuk surga. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga ketika ada satu kesombongan dalam diri seseorang. Allah haramkan surga atas umat Nabi Muhammad ketika di dalam dirinya ada secuil kesombongan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita semua sama di hadapan Allah. Kita memiliki kedudukan yang sama, tetapi cara Allah menilai seseorang itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk menilai hamba mungkin dengan nilai matematis, dengan nilai matematis, tetapi Allah menilai hamba itu sederhana dengan inna akramakum indallahi atqakum. Allah menilai kita dari ketakwaan, dan ketakwaan itu sumbernya adalah ketika kita sebagai hamba Allah berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan, Rasul adalah panutan kita, yang kita meyakini akan ada kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun nilai persaudaraan, bukan hanya untuk dari dimensi kita, tetapi bagaimana kehadiran kita ini benar-benar dirasakan manfaatnya, dirasakan kemuliaannya, dirasakan kesejukannya ketika adanya kehadiran kita, jamaah. Kan Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kehadiran Rasulullah tidak lain untuk memberikan rahmat. Maka kita yang mengimani Rasulullah, yang mengakui kita adalah umat Nabi, yang mencintai Rasulullah, bagaimana kalimat itu bisa menularkan kepada saudara-saudara kita. Tidak ada rasa diskriminasi antara A dan si B. Apalagi jabatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, jadikanlah jabatan itu sebagai sarana untuk memperbanyak amal. Jadikan jabatan itu sebagai tonggak ibadah. Jadikan ibadah itu untuk menegakkan keadilan. Inilah yang Allah inginkan hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, Rasulullah SAW memberikan kabar, berita kepada kita. Ternyata sholat yang kita tunaikan hari ini, meskipun kita bangun malam, sudah berhaji, sudah umrah misalnya berapa kali tidak terhitung, akan tetapi kita memiliki cacat dari segi hubungan perilaku kepada sesama manusia. Kita tidak baik, kita buruk perilaku kita buruk akhlak kita. Ternyata sikap itulah, karakter itulah yang menyebabkan ibadah-ibadah yang selama ini kita bangun, ketika kita kembali kepada Allah, ternyata Allah tidak menganggap sebagai nilai ibadah di hadapan Allah. Bukankah itu termasuk golongan orang-orang yang merugi? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita senantiasa beribadah kepada Allah serta memuliakan saudara-saudara kita dengan harap meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu was-sami'ul alim.